channel Diary Van Maria. Gila sih, ini gue hari ini ngevlog 3 kali guys, untuk 3 konten. Udah lama nggak ngevlog, terus tiba-tiba kayak kejar tayang gitu. Karena gue pikir selama energinya masih di situ, selama moodnya masih di situ, why not gitu kan. Gue sekali kejar aja sekali 3 konten dalam 2 jam, waktu 2 jam. Dan kali ini gue mau ngobrol soal donor organ guys di Belanda. Kenapa gue tiba-tiba mau ngomongin soal ini? Karena gue tuh dapet surat dari pemerintah Belanda. Suratnya itu dalam bahasa Belanda, of course. Suratnya itu berisikan request, dimana requestnya ini adalah apakah gue mau mendonorkan organ tubuh gue kalau gue udah meninggal nanti. Kedengerannya kayak agak aneh ya, karena kan kayak hello, I'm still healthy, I hope gitu loh. Gue masih hidup, gue masih sehat gitu. Biasanya gue pikir ya, nggak tahu ya, mungkin kayak di pikiran gue tuh orang-orang yang ditanyain kayak gini tuh orang-orang yang udah sekarat, ya nggak sih, orang-orang yang udah terminal banget sakitnya kayak gitu loh. Tapi tiba-tiba pas gue dapet ini kok agak serem juga ya, udah ditanyain kayak gini. Dan bukan cuma gue aja yang dapat, ternyata Matias juga dapat guys. Jadi ternyata ini mereka kirimin ke semua orang. Mungkin teman-teman yang juga tinggal di Belanda mungkin juga dapat surat ini. Jadi isinya adalah jadi kita bisa pilih gitu guys. Kita disuruh milih apakah kita mau mendonorkan ngedonorkan organ tubuh kita kayak jantung, ginjal, paru-paru, segala macam yang bisa dipakai lagi gitu setelah kita meninggal. Apakah kita mau mendonorkan itu atau tidak? Dan pilihannya adalah ya kita mau donor, atau enggak, kita nggak mau donorin. Jadi kalau nanti kita meninggal itu nggak ada pertanyaan lagi, mereka nggak bakal nanya lagi kita mau apa enggak, mereka nggak bakal nanya lagi ke keluarga kita mau apa enggak, mereka mau apa enggak organ kita untuk didonorin, mereka nggak akan nanya lagi karena kita udah bilang pas kita hidup kita nggak mau. Terus ada pilihan yang lain adalah enggak, pilihannya kalau di translate ya agak susah nih soalnya pakai bahasa Belanda. Kita kasih pilihan ini ke satu orang, kayak kasih kuasa untuk memilih ke satu orang. Misalnya kayak gue nggak tahu nih sekarang gue bisa bilang iya atau enggak, tapi mungkin nanti waktu gue udah sekarat atau meninggal, mungkin gue mau, misalnya let's say Matias yang pilih buat gue, Matias nanti yang menentukan apakah organ-organ gue apakah dia rela untuk organ-organ gue didonorkan atau enggak gitu. Jadi gue kasih kuasa ke Matias atau ke orang lain untuk menentukan organ gue itu untuk didonor atau tidak, kayak gitu. Terus pilihan yang keempat adalah kasih kuasa ke keluarga atau partner, jadi suami atau partner lah gitu, untuk memilih untuk kita. Jadi misalnya kalau misalnya gue amit-amit meninggal, terus keluarga gue nanti yang bakal bisa menentukan apakah jantung gue bisa didonorkan atau enggak, segala macam kayak gitu guys. Jadi bener-bener kayak mereka udah mikirin banget ya dari sedini mungkin. Dan yang bisa didonorkan itu adalah jaringan mata, mungkin kayak retinanya kali atau entahlah apa gitu. Jadi mata, tulang lah, tulang, terus usus, hati, jantung, klep jantung, kulit juga ternyata bisa didonorin, paru-paru, pankreas sama jaringan saraf. Jadi itulah
kita juga bisa pilih apa yang mau kita donorkan nantinya gitu loh. Dan tergantung juga ya nanti apakah organ-organ itu masih layak untuk didonorkan apa enggak. Tapi kita udah bisa pilih dari sekarang apakah organ-organ itu mau kita donorkan. Kayak gitu. Luar biasa ya teman-teman. Bener-bener kayak mereka terstruktur banget gitu, dipikirin banget dari sekarang biar nantinya tuh kayak kalaupun mereka butuh kayak mereka udah ada ininya sendiri. Kan namanya orang meninggal nggak tahu ya, kadang ada yang meninggal tiba-tiba, kadang ada yang meninggalnya sakit dulu apa segala macam. Tapi in case orang meninggal tiba-tiba dan ternyata organ tubuhnya tuh masih bagus dan kalau mereka udah punya statement ini mau didonorkan gitu, mereka bisa dapet organ yang masih bagus itu dan dipakai lagi untuk orang lain gitu loh. Bener-bener segitunya guys, keren banget kan. Maksudnya kalau dipikir-pikir Indonesia masih jauh sekali pemikirannya, karena kadang gue mikir di Belanda tuh gue kayak gini-gini kayak gila ya, mereka udah sejauh itu pemikirannya, sedangkan kita masih mikirin gimana supaya sistem birokrasi kita tidak menimbulkan korupsi. Kapan kita mau mikirin donor sejak dini guys, susah deh. Jadi itu aja sharing gue kali ini. Gue cuma mau sharing kalau gue amazed sebagai orang Indonesia yang tinggal di Belanda menerima ini, karena menurut gue ini tidak biasa. Biarpun mungkin buat orang Belanda biasa aja kali, tapi menurut gue ini sangat luar biasa sekali, dan menurut gue ini sangat bisa dicontoh oleh pemerintah kita. Nggak tahu, mungkin gue aja kali yang nggak tahu, pemerintah kita mungkin udah melakukan ini tapi gue aja yang nggak tahu. Silahkan komen di bawah kalau misalnya memang pemerintah kita udah kayak gini, gue bangga. Kalau belum, mungkin bisa dicontoh untuk Departemen Kesehatan di Indonesia mengcopy langkah-langkah yang sama gitu loh. Dan gue juga sempat ada share tentang kanker rahim. Kalau di umur 30 perempuan harus tes kanker rahim dan itu wajib dan gratis. Kayak gitu-gitu loh guys. Jadi kayak sangat diperhatikan sekali gitu loh. Keputusan kita, terus kesehatan kita juga sangat diperhatikan sekali. Dan semoga bisa dicontoh sama Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Kayak gitu. Terus coba juga share di bawah buat teman-teman, karena gue juga tahu banyak subscriber gue yang tinggal di luar negeri. Coba kalian share di bawah atau mungkin bikin video juga menambahi video ini gimana sih kayak sistem kesehatan di negara kalian, karena menurut gue itu menarik untuk ditonton dan dikasih tahu ke teman-teman dan khalayak banyak. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe, dan have a nice day. Sampai jumpa, dah.